Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih dan sayangku kepada para sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai kajian di Ba'da subuh yang indah ini, marilah kita saksikan video yang akan kami tayangkan ini. Marilah kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika nyawa telah tiada, maka di saat itulah tubuh mulai kehilangan fungsi dan penjaganya. Setiap dari kita akan mengalami kematian, dan tubuh yang indah pun akan ditempatkan dalam kubur yang berdindingkan tanah. Mayat manusia akan mengalami fase di mana tubuhnya sedikit demi sedikit mengalami pembusukan. Hal ini dimulai sejak pertama kali dikuburkan, hingga 25 tahun sesudah kematiannya. Sehingga dengan mengetahuinya menjadi sebuah penyadar untuk tidak melalaikan kesempatan hidup yang satu kali ini. Inilah tahapan yang akan terjadi pada tubuh kita ketika di dalam kubur. Satu hari, tubuh yang akan membusuk di malam pertama setelah dikuburkan terjadi di daerah perut dan kemaluan. Itulah dua bagian yang senantiasa ingin selalu kita penuhi dalam kehidupan ini. Dua bagian yang harusnya menjadi introspeksi, bagaimana keduanya akan membusuk pertama kali di alam kubur. Tak hanya itu saja, karena kulit jasad pun akan berubah menjadi hijau kehitaman. Satu warna yang akan menghilangkan semua warna-warna make up yang selama ini kita pakai untuk menghiasi wajah dan tubuh, hanya demi mendapatkan pujian. 2 hari. Lebih buruk dari malam pertama, Allah akan membusukkan di malam kedua tersebut berbagai organ bagian dalam, seperti paru-paru, limfa, hati, dan lambung. Lantas, pantaskah kita berbangga diri dengan kulit penutup semua organ yang akan membusuk tersebut, tanpa sedikit pun mengingat Allah yang menciptakannya? 3 hari. Di hari inilah mayit akan mengeluarkan bau busuk yang tidak sedap sebagai pertanda bahwa tubuh yang dibanggakan itu akan dijauhi karena kebusukannya. 1 minggu. Di waktu ini, berbagai organ di wajah akan mulai membengkak. Mata, lisan, dan pipi yang dahulu dirawat, kini justru memburuk dan tak mampu lagi dipamerkan. 10 hari. Di hari ke-10, berbagai organ dalam lain mulai ikut membusuk. Maka sebuah pertanyaan yang penting bagi kita semua, sudah yakinkah bahwa makanan yang kita makan itu halal, baik dari cara mendapatkan ataupun dari makanannya itu sendiri? 2 minggu. Rambut yang dahulu selalu dirawat dan dijadikan ajang untuk menuai pujian akan hilang semuanya di minggu kedua setelah dikubur. Bagi wanita tak ada lagi kesempatan untuk menghijab diri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, maka di manakah lagi kesombongan kita berada? 15 hari. Di hari ini, mulailah tubuh kita mengundang berbagai makhluk-makhluk mengerikan yang siap menyantap kita secara perlahan-lahan.
Ulat-ulat yang lapar tak pernah berhenti memakan jasad kita hingga tak ada satupun yang tersisa. Belum lagi aroma bau busuknya mampu tercium oleh lalat hijau dari jarak 5 km. Maka pertolongan manakah yang mampu menyelamatkan kehidupan kita di akhirat? 6 bulan. Kini yang tersisa hanya tulang belulang yang tak pernah bagus untuk dilihat, apalagi untuk mendapatkan pujian. 25 tahun. Setelah 25 tahun lamanya, tulang belulang kita pun akan menjadi semacam biji yang di dalamnya terdapat satu tulang yang amat kecil bernama tulang sulbi. Inilah yang akan menjadi awal kebangkitan kita di hari kiamat oleh Allah, dan inilah yang akan mempertanggungjawabkan semua amalan yang telah dilakukan di dunia. Demikianlah kondisi kesudahan dari tubuh yang kita selalu rawat saat ini. Sebuah tubuh yang hendaknya dijadikan sarana untuk beribadah dan bukan untuk menjadi kemudahan dalam bermaksiat. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kita dustakan? Karena itu jangan sia-siakan kesempatan hidup ini dan isi dengan berbagai ibadah ikhlas karena Allah Ta'ala, karena tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan ajal akan menjemput. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita saksikan bersama-sama di video yang barusan kita saksikan mengenai mayat yang busuk. Mayat yang busuk itu secara syariatnya ya begitu. Maknanya badan-badan manusia yang kembali kepada asal-usulnya tanah. Seolah-olah proses badan membusuk itu seolah-olah kita lihat sangat amat tersiksa dan sangat amat sakitnya. Bila kita yang melihat, kita melihat mayat yang busuk yang dimakan oleh cacing tanah. Duh, begitu sakitnya mayat itu dimakan oleh cacing tanah. Penglihatan kita demikian, seolah-olah merasa iba, seolah-olah merasa kasihan kepada ketika kita melihat mayat yang busuk. Dan seolah-olah di dalam alam kubur manusia-manusia pada kena siksa dan azab Allah. Itu prasangka kita. Prasangkanya hawa nafsu. Padahal mereka yang sudah menjadi mayat yang busuk, yang sudah menjadi mayat makanan cacing tanah, mereka enjoy saja. Tidak merasakan sakit, tidak merasakan tersiksa, tidak merasakan azab yang pedih yang sesuai kita prasangkakan selama ini. Kenapa mereka bisa enjoy saja meskipun begitu? Toh diri manusianya sudah tidak ada lagi. Bagaimana mungkin diri manusianya bisa merasakan sakit dan bisa merasakan azab yang pedih, sementara manusianya tidak ada. Adanya manusianya di dalam mayat yang busuk itu, adanya manusianya di dalam mayat yang dimakan cacing tanah itu kan prasangka hawa nafsu kita sendiri. Bisa merasakan yang seperti kita rasakan mayat-mayat busuk itu. Karena diri kita yang masih merasa ada, seolah-olah manusianya yang punya rasa itu semua. Berhubung kita merasa wujud, berhubung kita merasa ada, berhubung kita merasa hadir,
Berhubung kita merasa berkuasa atas segala sesuatu, ya maka dari itu selalu ditakut-takuti dan selalu menerka. Bila melihat yang demikian seolah-olah diibaratkan dengan rasa hawa nafsunya sendiri, tersiksa dan teradab. Namun bila diri kita sudah kembali ke sisi Allah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, bagaimana mungkin kita bisa merasakan apa yang kita rasakan ketika kita belum kembali kepada Allah? Manusia bila belum kembali kepada Allah, ia disiksa. Bila manusia sudah kembali kepada Allah, sudah nyaman, sudah damai, sudah enjoy, apanya yang mau disiksa? Sementara yang disiksa, sementara yang rusak itu ya barang yang mati. Bila manusia yang mengakui kematiannya di sisi Tuhannya, ya sudah bebas dari siksa lagi. Jadi tafsir sejati tentang mayat yang busuk itu yang bagaimana? Tafsir sejati tentang mayat yang bau itu yang bagaimana? Tafsir sejati tentang mayat yang rusak dimakan cacing tanah itu yang bagaimana? Yang sebenarnya. Yang kita lihat semuanya itu kan hanyalah simbol-simbol. Yang kita lihat selama ini itu kan hanya sanepan-sanepan, kiasan-kiasan hati kita semua, termasuk saya. Jadi apa sih tafsir sejati mayat yang busuk itu, mayat yang bau busuk itu? Tafsir sejati mayat yang bau busuk adalah ketika diri manusianya masih merasa lebih wujud di dalam hatinya daripada kewujudan Tuhannya. Mayat yang berbau busuk itu adalah manusia yang masih merasa di dalam hatinya lebih hidup daripada hidupnya Allah. Diri manusianya lebih urip daripada uripe Allah. Mayat yang bau busuk itu adalah manusia yang merasa dirinya lebih ada daripada adanya Tuhannya di dalam hatinya. Mayat yang bau busuk adalah mayat manusia yang merasa paling berkuasa atas diri manusianya daripada dikuasai oleh Tuhan yang menciptakan manusianya. Itulah yang dimaksud mayat yang busuk, bau busuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apapun yang kita lakukan sejak bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya di dalam kebusukan, semuanya di dalam bau, semuanya dimakan oleh cacing tanah. Apa cacing tanah itu? Ya cacing hawa nafsumu dewe yang tak rela, yang tak ridho bila kita dikatakan tanah yang mati. Jadi bila di dalam kehidupan ini sejak bangun tidur sampai tidur lagi, bila hati kita ingkar kepada Allah, bila kita merasa lebih wujud daripada wujudullah, lebih hidup daripada hayatullah, maka hancur dan busuklah kehidupan kita. Itulah yang dimaksud kematian di sisi Allah. Mati apanya? Mati kesadarannya di dalam bertuhan.
Mati apanya? Mati iman akidahnya kepada Tuhan yang telah menghidupinya. Mati apanya? Mati segala hal aktivitasnya. Hidupnya mati, sholatnya mati, bau busuk. Ibadahnya mati, bau busuk. Sholawatannya mati, bau busuk. Baca Al-Qur'annya mati, bau busuk. Zikirannya mati, bau busuk. Sedekah-sedekahnya kotor, bau busuk. Kenapa kok bau busuk semua? Karena semuanya diakui karena wujud manusianya, bukan karena wujudullah. Kenapa jatuhnya kepada wujud manusianya? Karena manusianya tak percaya, tak iman bahwa Allah itu wujud. Bahwa Tuhan yang menciptakan diri kita itu wujud, ada, nyata dan jelas. Kita selama ini tidak percaya, tidak yakin. Itulah yang dikatakan mayat busuk. Bagaimana mungkin ibadah kita, amal kita, agama kita, sholawat kita, zikiran kita, ngaji kita, sedekah kita, dermawan kita diterima oleh Allah. Sedangkan kita tak percaya Allah, sedangkan kita tak Islam, tak kembali, tak selamat kepada wujudullah. Mana mungkin diterima? Toh semuanya hanya diterima oleh hawa nafsu kita sendiri yang merasa benar di dalam beragama dan berakidah. Akhirnya ya dibakar di dalam neraka hawiyah, diaku-akui sebagai miliknya, tidak bisa lillahi ta'ala. Itulah yang dikatakan sejati-jatinya, tafsir sejati-jatinya mayat busuk. Dimakan cacing hawa nafsunya. Itulah orang-orang yang merasa tersiksa dan merasa sakit kehidupannya. Tersiksa dan sakit teradab, maknanya bagaimana? Di dalam kehidupannya tak ada rasa syukur. Semua amal-amal yang dilakukannya semuanya penuh dengan ujub, penuh dengan riak terhadap dirinya sendiri, seolah-olah ia sudah melakukan itu semua dan ia mengharap kebaikan dari Tuhannya, ia mengharap kemuliaan dari Tuhannya, ia mengharap harta, pahala dan surga kepada Tuhannya. Nonsen. Mana mungkin bisa amal-amal kita diterima oleh Allah sementara yang jadi Tuhan masih diri kita. Kita masih kafir, kita masih kufur, kita masih ingkar kepada kewujudan Allah yang lebih wujud daripada wujud diri kita di hati kita. Mana mungkin itu semua tercipta? Mana mungkin itu semua ada bila tanpa Allah? Inilah yang membuat amal-amal kita bau busuk. Percuma dan sia-sia saja kita beramal ketika diri kita masih merasa ada, lebih ada daripada adanya Tuhan. Sia-sia, kenapa? Karena masih jadi orang kufur. Terhijabnya hati manusia daripada Tuhannya. Jadi jangan ada hijab lagi hati dengan Tuhannya. Maka bila sudah tak ada hijab lagi, maka ketika diri kita mengakui keberadaan wujudullah itu lebih wujud daripada diri kita, hayatullah, hidupnya Allah itu lebih nyata daripada kenyataan hidup kita. Kuasa Allah lebih nyata daripada kuasa diri manusia kita. Itulah jalan selamat. Itulah Islam rahmatan lil
alamin. Sudah masuk Islam, akidahnya benar, sebenar-benarnya akidahnya para nabi dan para rasul. Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar, kata Allah. Berarti Muhammadnya rela, Muhammadnya ridho, tidak ada dengan adanya Allah. Itulah Islamnya, itulah agamanya para nabi dan para rasul. Sedangkan iman dan akidah kita kan selama ini terbalik dari iman akidahnya para nabi dan rasul. Di dalam hati kita tidak mewakilkan semuanya kepada Allah, malah kita akui kehidupan ini adalah hidup manusia kita. Badan ini adalah ciptaan manusia kita. Semua apa yang kita perbuat seolah-olah semuanya ciptaan diri kita. Ini kan akidah yang keliru, yang tersesat daripada akidah dan imannya para nabi dan para rasul. Sudahkah kita sadar, sahabatku? Jadi ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hanyalah cacing-cacing tanah yang menggerogoti amal-amal kita sehingga semuanya busuk, bau manusia. Itulah bau busuk itu yang mana dalam hati kita masih berbau-bau manusianya yang wujud, berbau-bau manusianya yang berkuasa, berbau-bau manusianya yang jadi Tuhan. Itulah bau busuk itu, mayat yang busuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua lekas-lekas menyadari, mumpung belum datang sakaratul maut, mumpung belum datang hari pembalasan, mumpung belum datang hari pertanggungjawaban. Bila hal itu kedahuluan, maka terbelalaklah hati kita, maka inilah penyesalan yang takkan bisa mengobati kita lagi. Penyesalan yang sungguh-sungguh menyesal bila kedahuluan syakaratul maut kita belum punya pegangan husnul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu menyadari bahwa sesungguhnya kita ini umatnya para nabi, umatnya para rasul. Apa maknanya? Kita adalah sama-sama utusan-utusan Allah, sama-sama rasul-rasulnya Allah, sama-sama pesuruh-pesuruh Allah. Jangan lagi dijadikan rasul-rasulnya iblis dan setan, rasulnya hawa nafsu. Jangan mau lagi menjadi utusan-utusan hawa nafsu, utusan-utusan yang selain Allah. Jangan lagi disuruh-suruh menjadi pesuruhnya iblis dan setan, menjadi pesuruh-pesuruhnya hawa nafsu. Maka disitulah tempat pembakaran mayat yang busuk. Semoga kita semua selamat dari itu semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.